Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Sekali lagi Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Amang pendeta akan baca untuk kita semua demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita pasti setuju kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Siapa yang setuju kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik? Siapa? Pasti semua. Yesus itu adalah Tuhan yang baik, sangat baik, dan teramat baik. Dia baik bagi saya, dia baik bagi adik-adik sekolah minggu, dan dia baik bagi kita semua. Masih ingat satu lagu? God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Tuhan itu sangat baik kepada saya, kepada kamu, dan kepada kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib. Sebelum sampai Amang jelaskan ke situ, ada sebuah kalimat pertanyaan seperti ini. Nanti adik-adik akan jawab. Matahari bertanya, "Untuk siapakah aku bersinar?" Lalu bulan juga bertanya, "Untuk siapakah aku bercahaya?" Pelangi bilang, "Untuk siapakah keindahanku?" Lalu angin bilang, "Untuk siapakah aku bertiup?" Lalu Yesus bertanya kepada Bapa di sorga, "Untuk siapakah aku disalibkan?" Yesus bertanya kepada Bapa di sorga, "Untuk siapakah aku disalibkan?" Jawabannya adalah untuk siapa adik-adik? Untuk siapa? Untuk saya, untuk kamu, dan untuk kita semua manusia yang berdosa. Manusia yang sudah melanggar perintah Tuhan. Untuk itulah Yesus yang baik itu, yang so good itu, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum apakah yang diberikan kepada Yesus karena dia dituduh melakukan kejahatan dan berdosa? Hukum apa? Yaitu hukum salib, benar. Padahal sebenarnya Yesus itu bukan orang yang bersalah. Dia bukan orang yang bersalah. Dia bukan orang yang jahat. Dia bukan orang yang nakal. Tetapi kepada Yesus diberikan hukum salib. Hukum salib itu diberikan kepada penjahat-penjahat yang sangat begitu jahat. Ya, para pemberontak-pemberontak yang melawan begitu. Itu biasanya hukum salib itu diberikan kepada orang-orang seperti itu.
para penjahat kelas-kelas kakap, penjahat-penjahat yang begitu sangat jahat, yang banyak membunuh orang, yang banyak melakukan kejahatan, biasanya hukum yang seperti itu diberikan adalah hukum salib. Padahal sebenarnya Yesus kan tidak melakukan kejahatan. Tetapi di sini Yesus itu dituduh sebagai pemberontak. Yesus itu dituduh melakukan kejahatan. Yesus itu dituduh melakukan yang tidak baik. Padahal hari-hari ini Yesus melakukan yang baik. Dia mengajar, dia melakukan mujizat, dia pergi ke daerah-daerah untuk mengajari banyak orang, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati. Yesus itu melakukan banyak kebaikan. Tetapi banyak yang menuduh dia. Apalagi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mahkamah-mahkamah agama, menuduh Yesus itu pemberontak. Kamu pemberontak. Layaknya kamu harus dihukum. Adik-adik, seperti yang kita tahu, di manakah Yesus disalibkan? Coba, siapa yang tahu di mana Yesus disalibkan? Yesus itu disalibkan di Bukit Golgata, Bukit Tengkorak artinya. Di Bukit Golgata, Yesus akan disalibkan. Lalu diarak oleh orang banyak. Tahu diarak? Diikuti oleh orang banyak. Lalu dari belakang orang banyak itu bilang, salibkan dia, dia penjahat, dia pemberontak, salibkan dia. Katanya seperti itu. Lalu dari belakang Yesus itu dihina, dicambuk, dimaki, diludahi, dipukuli, gitu-gitu. Pokoknya badannya Yesus itu dicambuki sampai berdarah-berdarah dan merah-merah begitu. Dan itu sangat menyakitkan. Adik-adik, kalau kita hanya kena saja tersayat pisau sedikit itu kan sudah sangat sakit. Apalagi kalau sampai berdarah. Lalu kita harus minta obat supaya diobati. Nah, Yesus itu lebih dari itu. Ternyata adik-adik tidak sampai hanya dipukuli, diludahi, dimaki, dihina, dicaci. Tidak sampai hanya itu saja. Akhirnya hukum terberat itu dilakukan, yaitu Yesus itu disalibkan. Yesus itu disalibkan di mana tadi? Di Bukit Golgata, di Bukit Tengkorak. Bersama dengan dua orang penjahat di kiri dan di kanan Yesus. Kalau di kiri dan di kanan Yesus itu memang penjahat benar-benaran. Penjahat kelas kakap yang melakukan kejahatan yang begitu sangat banyak. Ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Betapa sakitnya sebenarnya kan? Sudah dimaki, dicaci tadi, sekarang tangan dan kaki Yesus itu dipaku tak gitu. Berdarah dan itu sangat sakit. Sakit nggak? Pasti itu sangat sakit. Tentu sangat sakit. Nah, itu pun dilakukan oleh orang-orang jahat itu terhadap Yesus. Boleh kita bayangkan adik-adik betapa sakit itu? Hal yang memprihatinkan terjadi dalam firman yang kita dengarkan hari ini adalah seorang penjahat yang di sebelah kiri Yesus itu berkata, ya, yang di sebelah kiri Yesus itu, yang penjahat itu menghujat Yesus. Yang di sebelah kiri Yesus itu sudah pun disalib, dia masih sempat-sempatnya menghujat Yesus. Apakah hujatannya itu? Katanya seperti ini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi orang penjahat yang di sebelah kiri Yesus itu seperti mengejek Yesus. Katanya, kalau kau betul Yesus, ya udah selamatkan dirimu. Katanya kamu Yesus, gitu kan? Katanya kamu Tuhan, selamatkan dirimu. Dan juga kami. Dia kayak mengejek. Katanya Yesus, katanya jago, katanya bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Nah, lo ini kok disalib nggak bisa turun? Nah, apa sih gitu kan? Jadi nadanya dia itu kayak mengejek. Ya, kalau bahasa-bahasa anak-anak sekolah minggu, lemah, nggak tahu apa-apa nih, gitu kan? Nggak bisa ngapa-ngapain, katanya Yesus tuh. Kalau memang betul dia turun dong, gitu kan? Turun dong, selamatkan dirimu dan juga kami. Nggak jago, lebih jago Power Rangers. Power Rangers aja bisa berubah menjadi kuat, berubah warna, bisa menolong orang lain. Nggak jago, gitu. Itu kata-kata hujatan. Ya, mereka menghujat Yesus. Dia menghujat Yesus, padahal dia sudah dihukum. Kata-kata hujatan itu adalah kata-kata yang begitu jahat, yang keterlaluan. Sudah mau mati, masih bisa menghujat orang lain. Harusnya kalau udah mau mati, tahu dia sudah mau mati, sudah dihukum salib, kan bertobat gitu ya.
atau menyesali dosa-dosanya. Ini enggak. Justru malah dia masih menghujat Yesus. Padahal sebenarnya itu dilakukan Yesus untuk siapa? Untuk kita orang-orang berdosa ini. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita, adik-adik. Kita harus mati dalam dosa kita. Lalu datang Yesus. Akulah yang menggantikan. Supaya kamu selamat, aku yang rela mati. Jadi ada orang yang Tuhan rela mati untuk menyelamatkan kita. Kalau sebenarnya dibilang, bisa nggak Yesus turun dari salib? Aduh, itu sangat gampang mah itu. Itu sangat bisa sekali lah. Tidak diragukan lagi. Membangkitkan orang mati aja bisa Yesus. Tapi kenapa dia nggak turun? Karena Yesus itu harus melakukan kehendak Bapa. Harus begitulah Yesus menjalaninya supaya kita diselamatkan. Yesus itu harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus itu harus disalibkan seperti yang sudah ditulis dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab para nabi. Jadi untuk menggenapi itu, bahwa Yesus itu akan mati, disalibkan, dan dia akan mati. Bukan tidak bisa gampang tuh sama Yesus. Tapi kenapa tidak dilakukan? Yaitu Yesus harus mengalami itu untuk menebus dosa-dosa kita. Artinya harus ada yang berkorban untuk menyelamatkan orang yang berdosa itu, yaitu Yesus. Nah, namun kita lihat tadi sini, yang di sebelah kanannya Yesus itu menegur kawannya yang sebelah kiri itu. Apa katanya? Apa kau nggak takut ya? Kau nggak takut juga kepada Allah? Kalau kita menerima hukuman yang sama, ya karena kita melakukan kejahatan, kita pantas menerima hukuman ini. Tapi tahu kau nggak? Yesus itu menerima hukuman yang seperti itu. Tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Tahu kau, katanya sebelah kiri itu kan? Kalau dia disalib, itu bukan karena kesalahan yang dia lakukan. Tapi dia dituduh melakukan kesalahan. Sama sekali dia melakukan hal yang baik. Dia mengajar, dia melakukan mujizat. Tetapi dia hukum. Kau harusnya takutlah ngomong seperti itu. Gak bolehlah mengejek. Gak bolehlah mulutnya sembarangan. Asal ngomong, asal bicara. Gak mikir dulu. Kayaknya itulah yang disampaikan. Yang di kanannya Tuhan Yesus. Harusnya yang di sebelah kirinya itu kan sadar kalau Yesus itu dihukum bukan karena kejahatannya. Adik-adik, sikap yang baik yang kita lihat dari sebelah kanan Yesus itu adalah sikap ini yang sangat luar biasa. Yang mestinya harus ditiru dan dicontoh adik-adik. Yaitu sikap berani menegur yang salah. Jadi kalau kawanmu sudah salah, berbuat jahat, melanggar yang kebenaran, adik-adik harus berani menegur yang jahat. Kalau dia sudah jahat, kamu harus berani menegur. Kamu sudah jahat, nggak boleh. Tuhan Yesus marah. Kamu sudah jahat, seharusnya kamu bertobat. Seharusnya kamu tidak boleh melakukan itu. Karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang seperti itu. Kalau ucapannya, pikirannya, perkataannya, kata-katanya, tindakan kawanmu salah, beranikah kamu menegur? Kamu harus berani. Omonganmu ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus baik, harus ditegur. Seperti yang di sebelah kanannya Yesus itu tadi. Ya, kita memang layak, wajar dihukum karena kita adalah penjahat, kata dia. Melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat yang mereka lakukan itu banyak. Dan itu adalah balasan yang setimpal. Tetapi Yesus itu mati, disalibkan, bukan karena kejahatan dia. Kalau di sekolah ada guru, ada nggak di sekolah guru yang menghukum anak-anak yang baik? Anak-anak yang ngerjakan PR bagus, anak-anak yang tertib, tidak pernah terlambat, ada. Tiba-tiba dihukum, kamu ibu hukum ya karena kamu rajin, karena kamu mengerjakan PR, ibu hukum. Ada kayak gitu? Nggak ada. Yang biasa di sekolah itu dihukum karena apa? Karena nakal, terlambat, bolos, tidak kerjakan PR, main-main di sekolah, atau mungkin main game, dan sebagainya. Tidak memperhatikan guru, mengganggu kawannya, mencubit kawannya. Ya itu pantas nggak dihukum? Pantaslah. Karena apa? Karena dia sudah melakukan yang jahat. Tapi kalau baik-baik dihukum, ya nggak mungkin. Kalau dihukum berarti gurunya yang sedikit ini kan? Nggak mungkin. Tapi gurunya pasti memuji anak-anak yang baik. Nah, oleh karena itu adik-adik, kata yang sebelah kanan, Yesus, ingatlah aku ya, kalau kau sampai nanti datang sebagai raja. Jadi di atas kayu salib itu adik-adik, seorang penjahat yang bertobat itu, yang di sebelah kanan Yesus itu, hari itu juga diselamatkan oleh Yesus. Padahal nyawanya sudah di leher, sudah mau mati. Katanya, Tuhan, kalau kau nanti sampai pada kerajaanmu,
ingatlah aku ya. Kalau kau datang sebagai raja yang menyelamatkan dunia ini, ingatlah aku. Aku percaya samamu. Aku memang sudah jahat dan berdosa, tapi hari ini aku bilang, aku percaya samamu. Selamatkan dan tolonglah aku. Maka dia berubah. Ingat aku ya Yesus. Kalau kau datang sebagai raja, selamatkan aku. Jadi orang yang bertobat, orang yang berubah selalu ditunggu oleh Yesus. Tangan Yesus terbuka, sini nak, sini. Bertobatlah. Aku menerima dan menunggumu. Jadi Yesus itu selalu bersedia menerima kita. Maka apa kata Yesus? Jawabnya, sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Apa Firdaus? Tempat yang dimana pada waktu itu manusia pertama ditempatkan oleh Yesus di Taman Eden. Firdaus ini adalah tempat di mana akan ditempatkan nanti orang-orang yang percaya, yang bertobat, yang sudah berubah hatinya, yang terus tekun percaya kepada Yesus akan ditempatkan di Firdaus. Lalu sukacita yang di sebelah kanan Yesus itu adalah hari itu katanya engkau sudah berada di Firdaus, di tempat di mana orang-orang percaya itu dikumpulkan dan kau salah satu yang ikut di situ. Oh, betapa sukacitanya sebenarnya kan? Hari itu dia bertobat, hari itu dia berubah. Dia sudah mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya, haleluya pastinya. Dia akan senang, sementara yang sebelah kiri itu, pasti dia, karena tidak percaya bahkan mengejek lagi, nafas sudah di leher, dia akan mati kematian yang selama-lamanya. Maka Yesus memberikan pengampunan, dia bertobat dan dia mendapatkan sukacita. Nah, adik-adik, 3 hal yang kita pelajari dari firman ini. Yang pertama adalah jauhkan dari dirimu sikap yang suka mengejek. Itu tidak baik. Ya, tapi itu sikap yang dibenci oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus itu kalau ada yang mengejek harusnya ditegur, bukan pelaku, bukan dia yang mengejek, tapi dia harus menegur supaya Yesus senang dan suka melihat dia. Kalau kita menjadi orang yang mengejek, Tuhan tidak suka dengan kita. Yang kedua, Yesus itu Tuhan yang baik. Sahabat setia kita. Dia bersedia menerima orang yang berdosa yang bertobat. Dia adalah mencintai semua anak-anak. Tidak suka kalau anak-anak itu berdosa. Jadi Tuhan Yesus tidak suka kalau melihat kamu orang yang berdosa, anak yang berdosa. Tapi Tuhan senang merangkul dan memelukmu kalau kau adalah orang yang mau bertobat dari dosa-dosa kita. Yang ketiga dan terakhir, Tuhan Yesus kelak akan menempatkan sahabat-sahabat terbaiknya itu di Firdaus. Siapakah di sini yang yakin percaya dia masuk ke sorga? Karena sorga itu adalah hadiah gratis dari Tuhan Allah kepada orang-orang percaya. Dan sahabat-sahabat baik Yesus itu nanti yang percaya sama Tuhan Yesus itu sampai akhir hidupnya akan ditempatkan di Firdaus, di surga, di Paradise. Karena percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak melakukan kejahatan dan tidak melakukan dosa. Bahkan dia sangat membenci dosa dan mencintai Tuhan Yesus. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini mengajarkan kami bahwa Tuhan telah menebus kami dari dosa dan pelanggaran kami supaya kami selamat dan tidak mati karena dosa-dosa kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Kami menjadi selamat dan mendapat tempat di kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Berkati kami anak-anak-Mu sekolah minggu, lindungi dan jagai. Saat kami belajar, sekolah, bermain, menolong orang tua di rumah, saat ibadah di sekolah minggu, jagai dan berkati kami. Berkati guru di sekolah minggu, berkati guru di sekolah, begitu juga berkati orang tua kami, supaya terus mendoakan kami dan melakukan pengajaran yang baik bagi kami. Dan kami juga selalu taat dan tunduk kepada perintah orang tua kami, seperti tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji nama-Mu. Amin.